muwajjahah di Mushola Al-Ikhlas, Perumahan Pondok Ijo, Kelurahan Wates Ngalian, dalam rangka kajian online yang terselenggara atas prakarsa dari adik-adik KKN UIN Wali Songo Angkatan 45. Kami dari Takmir Mushola Al-Ikhlas pertama mengucapkan banyak terima kasih atas prakarsa ini. Mudah-mudahan menjadikan manfaat dan berkah bagi kita semuanya. Yang kedua, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada dari kami, dari Takmir, baik itu dari segi tempat, sarana dan prasarananya, mungkin ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, karena didaulat untuk membuka kajian online ini, dari itu marilah kita buka kajian online pada kesempatan pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kajian pada pagi ini membawa manfaat bagi kita semuanya, membawa keberkahan bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Haryanto selaku Ketua Takmir yang telah membuka acara kajian pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu kajian mengenai meneladani sunnah Rasulullah SAW sebagai spirit untuk mewujudkan new normal pasca pandemi yang akan disampaikan oleh beliau narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Handes Haji Fakhrul Razi MAG. Kepada Bapak Dr. Handes Fakhrul Razi MAG, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haryanto, SAG Pak ya? SAI, Sarjana Hukum Islam yang saya hormati, selaku takmir yang alhamdulillah memberikan izin, kesempatan, dan sarana prasarana untuk pengajian pada pagi hari ini. Segenap tim KKN berapa ini? KKN RDR 75, kelompok 45 dari UIN Wali Songo Semarang yang saya hormati, jamaah Zoomiyah yang saya hormati, dimanapun Bapak Ibu saudara sekalian berada, baik yang di rumah, di pasar, di mobil, maupun bahkan mungkin ada yang di objek wisata, ya karena saya kemarin itu ngisi webinar, itu pesertanya duduk di Taman Anggrek, Pak. Jadi ini salah satu kelebihan ngaji pakai Zoom itu, jamaahnya esok lekaran, delosoran, karung liwet, kan kira-kira. Nah, macam-macam. Meskipun ada efeknya yang kurang bagus, apa itu sang pembicara nggak ngerti itu sakjane dirungokke apa ora. Maka alhamdulillah ini double, offline-nya ada, online-nya juga jalan. Berarti kajolnya itu kajian off dan online. Jadi O-nya 2, kajol. Nah, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah pengajian pagi hari ini bisa berjalan, mudah-mudahan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang ketiga tentu saya sampaikan terima kasih kepada mahasiswa KKN, ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran. Belajar bagaimana mengelola kegiatan. Ya, karena KKN itu kan selama ini sekolah di kampus ya hanya di kelas, ngrungokke dosane, kadang mudeng, kadang ora gitu. Kadang ya males, kadang neng pojok turu kan macam-macam gitu ya. Karena kenapa tahu? Karena aku yang mulang ngono kuwi gitu ya. Jadi hari ini teman-teman mahasiswa KKN dilatih untuk berkiprah di masyarakat. Meskipun suasananya pandemi, ya, kemudian kegiatan-kegiatannya harus dimodifikasi. Mudah-mudahan ini melahirkan ide-ide kreatif. Nah, kan selama ini kan enggak pernah bayang gitu pengajian model ini itu. Ya kan, tapi hari ini bisa kita laksanakan, bahkan jangkauannya itu kalau misalnya ini flyernya itu disebar seluruh dunia, bisa jadi jamaahnya sekolah Inggris, sekolah Jepang, sekolah Korea, dari mana-mana, meskipun ini kono tengah wengi, kan kira-kira begitu. Ya, tengah wengi pengajian, ini bagi yang ada di Mesir dan sekitarnya, itu kan mungkin ini kayak Arab subuh itu. Karena subuhnya sana kan kira-kira di sini jam 10 pagi. Nah, bisa jadi ini pengajian tahajud, kira-kira begitu bagi mereka. Nah, ini menjadi indah. Loh, bisa jadi kan jamaah dari Inggris, dari Perancis, dari ini melu ngrungokke mbok menawa presiden Perancis ngrungokke terus mlebu Islam kan nggak ngerti kan kira-kira. Ya karena tema kita hari ini. Ya bisa jadi orang nggak benci membuat karikatur tentang Nabi Muhammad bisa jadi karena belum mengenal Rasulullah. Nah, kan kalau sudah mengenal Rasulullah, insya Allah akan menjadi baik. Nah, pemenang sugoi gedang ini tambah apa yang menang wong itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, saudara sekalian, Bapak Ibu, para pendengar, pemirsa melalui Zoom yang saya hormati, hari ini kita memperingati Maulidur Rasul. Mudah-mudahan ini bagian dari ekspresi cinta kita kepada beliau yang pada saatnya nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Nah, hari ini temanya tentang meneladani akhlak Rasulullah. Sesungguhnya meneladani itu adalah step tahapan agak panjang dari yang sebelumnya. Ya, maka pagi hari ini akan saya urutkan agar meneladani Nabi itu enteng. Sekarang ini kan meneladani Nabi abot. Contoh, sholat subuh tepat waktu, kan abot itu. Ya, kan abot itu. Ada kan mahasiswa itu, tak terangnya aja Mas Wawin juga. Ya. Jam 6 parani kayak tangi. Sholat subuh Mas, ya Allah Pak, saya kesiangan Pak sholat subuhnya. Jam berapa? Jam 6 Pak. Biasanya setengah 6 Pak. Ya kan setengah 6 itu Pak sudah terlalu mewah kadang-kadang ya. Wis kawan katanya sudah gasik banget ya. Kenapa? Karena tidak ngerti kenapa harus menteladani. Maka akan saya urutkan supaya nanti menteladani akhlak Nabi, menghidupkan sunnah Nabi itu enteng. Dimulainya dari mana? Urutannya kan dari beriman kepadanya, al-imanu bihi, beriman kepada beliau, kemudian setelah beriman, tasdikuhu, membenarkan semua yang dibawanya, lalu kemudian mahabbatuhu, mencintainya, baru kemudian nanti ihya'us sunnati, menghidupkan sunnah-sunnahnya, menteladani. Jadi menteladani itu buah dari keyakinan, kemudian kecintaan, baru kemudian mewujud. Kalau tiba-tiba disuruh menteladani, wah tetap angel. Niru Nabi, wah angel. Itu ya angel. Ono ku ya angel tenan tuturamuan. Iya, kenapa? Karena dimulai dari situ. Nah, maka saya urutkan dulu. Yang pertama, maka saya sebut dengan wajibuna nahwar Rasul. Kewajiban kita kepada Rasulullah. Ya, nanti dari mengimaninya, membenarkan semua yang dibawanya, mencintainya, baru menteladaninya. Jadi nanti menteladani enteng. Karena buah cinta. Oh, iya kan? Seseorang itu kalau enggak cinta, kon ngampiri yabot. Mbak aku ngampiri, rumang sama aku ojek. Lu ngono gitu. Ya kan begitu. Tapi kalau ada rasa cinta, rasa kon ngampiri gitu malah nawani gitu. Oke, ya kan? Iya, begitu.
Jadi orang itu kalau nggak ada rasa cinta, wah kon ngampiri itu jengkel, rumah samu kene ojek apa piye. Males kan gitu. Umpama boncengke karo grundel kok kan gitu. Semrawut, lemu, kan begitu. Iya, itu kenapa? Karena nggak ada rasa cinta. Loh, tapi kalau cinta, oh ya Allah, pernah kon ngampiri, pengen ngampiri. Kon metok jam itu jam 6 wis mangkat. Kan begitu toh? Iya, karena itu cinta. Nah, maka sama nanti menteladani Nabi itu begitu. Kalau nanti ada dasarnya cinta, oh enak rak karuan. Tapi kalau nggak ada rasa cinta, ya abote rak karuan. Oke, saya ulangi sekali lagi. Kita mulai dari beriman kepadanya. Beriman kepada Rasulullah. Sebagai apa? Beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin. Beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Nah, jadi, kenapa ini saya sampaikan di awal? Ya, kita tunggu. Wah, ini ngaji sini warna-warna. Oh no, wedang jahe, maaf yang di rumah rasa meri ya, kan? Salah rak mangkat rene. Mangkat untuk jahe. Alhamdulillah. Ini jahe ini terima kasih. Sekarang saya ngaji kemana-mana, termasuk tadi malam disuguhi jahe ning gelasnya jahe ora sakmene iki cilik nganggo gelas gede ya. Ya gelas gede. Kenapa? Ya bismillah konon empon-empon itu untuk menjaga kesehatan. Nah, alhamdulillah. Lalu kemudian ini ono kira ono biaya iklan kan tak tutupi ya. Gen tonggorane gen enak. Nah, kan? Nah, ini gen kembung. Ya, semua dilengkap alhamdulillah. Matur nuwun. Ini saya senangnya dengan mahasiswa UIN itu apa Pak Har? Sebagaimana saya dulu jadi mahasiswa IAIN waktu itu, ada takzim, penghormatan kepada guru itu luar biasa. Ya ini kelebihan yang tidak dimiliki oleh tempat lain. Anak UIN itu sak beling-belingnya, karo guru ngajeni ya, raketang komburi ngene. Ya kan? Tapi ning ngarepe ngajeni ini luar biasa nyenengke. Cepai warna-warna. Iya. Tapi kalau ingin karo ndonga, muga-muga rak dipangan. Sanggo selamatan dhewe ya kira-kira begitu ya. Nah, saudara sekalian, saya lanjutkan. Beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Kenapa? Ini saya tekankan di paling awal. Karena begini, saudara sekalian, Bapak Ibu yang ada di rumah, di toko, di warung, di pasar, di jalan, di mobil, dan sebagainya. Karena ini benteng akidah kita. Maksud kita masih meragukan. Bukan meragukan, karena zaman itu kalau sedang banjir, badai, orang itu akan pegangan apa saja, ken selamat. Bahkan ada rumput pun dia pegang untuk agar dia selamat. Meskipun dalam keadaan normal tahu rumput nggak bakal sanggup menahan bebannya, tapi dia pegang juga. Maksud saya apa? Nah, dalam perkembangan ekonomi, sosial, budaya, politik, banjir yang peradaban yang macam-macam itu, orang kadang-kadang ingin menemukan jalan pintas, ya kan? Salah satunya melalui jalan spiritual, lalu kemudian muncul nabi, orang mengaku sebagai nabi. Dan sayangnya isih akeh sing percaya. Terutama di Indonesia. Di Indonesia itu luar biasa, pasar opo wae payu di Indonesia itu. Iya kan? Ono wong ngaku nabi percaya. Dulu kan ada tuh pelatih badminton mengaku jadi nabi. Ya kan Ahmad Musotik itu kan pelatih badminton ngaku nabi. Tapi hebatnya dia, ini Ahmad Musotik itu adalah satu-satunya nabi yang mengundurkan diri. Luar biasa. Ono nabi mundur barang. Lagi wahyune titipe sapa, terus umate piye? Lah terus ditakoni, ini wawancara imajinatif. Bu, Pak, jenengan nabi kok mengundurkan diri? Jawabannya mantap. Lah piye? Malaikat Jibril ditahan, oh bos. Kan siapa tuh? Lia Aminuddin kan mengaku malaikat Jibril. Oh, ini luar biasanya aparat Indonesia itu. Bukan hanya maling, bukan hanya koruptor, malaikatnya ditahan, luar biasa itu. Itu orang Indonesia. Maka ya kita terima kasih pada bapak-bapak polisi yang waktu itu sigap segera menyikapi keadaan. Kalau enggak itu gadrah-gadrah enggak karu-karuan. Ya. Tapi anehnya adalah ada orang mengaku malaikat Jibril, ada asistennya. Hebatnya lagi asistennya adalah mahasiswa IAIN waktu itu.
Ya, luar biasa itu. Lah ngono ya percaya coba itu. Pas di sidang jarine kemudian maaf perutnya agak mules ceritanya itu. Ditanya, "Bu, kok beberapa kali ke kamar mandi mules kok?" Ya Allah, ini ana sing batin iki malaikat stres ini napa ya. Nah, betapa, tapi begitulah. Kayak begitu ada pengikutnya masih ada. Dulu lagi ada orang mengaku bisa menggandakan uang. Loh, ngono ya ana sing percaya kok. Loh, kalau sing percaya nuwun sewu, bakul pasar sing ngerak sekolah blas, percaya masih dimaklumi. Lha iki profesor ya. Pengikutnya sapa kae Dimas Kanjeng kae profesor jajal. Ora tambah mumet itu. Padahal kalau akal sehatnya mengatakan, lah kalau wong iso nggandake uang ki ndadak buka praktek kan gawe dhewe kan ngrogohi duit ya. Tapi bagi orang yang ngerti hukum sederhana, menggandakan uang itu kan jelas. Kemungkinannya satu duit palsu. Ya kan? Bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Tapi asli Pak, berarti nyolong. Ngono tok itu sebetulnya. Ya, apakah lewat tuyul atau pakai apa? Kalau tidak nyolong berarti palsu, kalau asli berarti nyolong. Sudah, dua-duanya pelanggaran hukum. Mestinya kan selesai. Tapi itulah, kita itu apa-apa aja masuk ke kita. Maka ini harus ditanamkan keyakinan bahwa Rasulullah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul, titik. Jadi kalau nanti maaf Bapak Ibu di rumah ono tamu atau kampung ada orang nganggo jubah, lagi kebetulan aku nganggo jubah, sorry ya. Nganggo jubah, pakai udeng-udeng, jenggote dawa, cekelan tasbih, bahasa Arab fasih, kok ngaku nabi, wajib kita tolak. Selesai. Kalau hanya ngaku wali aja enggak apa-apa. Apalagi hanya sekedar wali murid, wali kelas, ya kan, dosen wali, aku ramah masalah. Ya. Tapi kalau sudah ngaku nabi, wajib ditolak. Selesai. Ini landasan pertama, karena kita sudah mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu konsekuensinya mengakui tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah wafat. Nah, setelah beriman, tahapan kedua apa? Tasdikuhu, membenarkan semua yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan, baik sing enteng maupun sing abot. Sebab apa? Allah mengingatkan kepada kita, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang beliau ucapkan, yang beliau lakukan itu bukan dorongan hawa nafsu, tetapi adalah wahyu yang disampaikan kepada beliau. Nah, maka kemudian kita membenarkannya, baik sing enteng maupun sing abot. Apa ono Pak ajaran Nabi sing enteng? Ada. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Kan enteng banget toh. Yang dicatat ya, kalimatnya jelas kan Kanjeng Nabi itu. Tabassumuka fi wajhi akhika. Guyumu mesemu ning ngarepe kancamu. Orang guyang-guyu dhewe kan gitu ya kan? Sedekah. Oh. Jadi pilihan kalimat yang bagus. Senyum adalah sedekah, bukan infak. Loh, iya kan? Oh, nak senyum adalah infak, kotak amal anu sing ngisi lho. Melaku, guyang-guyu tok napa wis ya enggak. Loh. Sedekah itu ya bisa enteng, bisa abot. Bagi orang yang seneng amal, lihat kotak amal itu seneng. Alhamdulillah, kesempatan amal. Ning ngarapati seneng sedekah, kotak amal ya teratapan. Jumatan lu gaya ini merem, ini dengan harapan kalau ada kotak amal lewat raweruh. Begitu ucek-ucek malah mandek, malah kaget ya. Kotak amal mandek stres akhirnya ya Allah, merokok kantong. Ki 100 mana-mana. Apal, wong politiknya apal mbek duit. Wah ki 50 aja. 20 aja. Lah iki 1000 cocok. Tarik lebokke plung. Nah, kotake digeser. Kayak mandek kono sebelah kono salat, akhirnya mandek neng kono dijawil. Mas, menapa Pak? Dikei duit 100.000 Mas, tak kei 100.000 Mas. Oh nggih Pak, matur nuwun, dilebokke plung. Begitu mlebu kotake geser, Mas, menapa melih Pak? 100.000 duitmu tiba. Kowe pas njabut 1.000 100mu metu. Lah kok mbok jegurke iki piye? Astagfirullahaladzim. Amalnya stres, ini luar biasa. Ya, kan? Iya, karena nggak terbiasa. Begitu loh. Jadi sedekah pun bisa istighfar karena itu sesuatu yang berat. Ya, ada yang ringan, ada yang
berat. Ada yang nyenengke, ono sing kurang nyenengke. Yang kurang nyenengke itu apa misalnya dalam hawa nafsu? Jihad. Ya, itu, apalagi sekarang kata jihad kemudian direduksi maknanya menjadi bom, kan tambah kacau lagi kan gitu. Maka alhamdulillah kalau warga UIN, mahasiswa UIN insya Allah aman dari pikiran-pikiran seperti ini. Amin, Allahumma amin. Ya kan? Tapi ono sing ya menyenangkan, ada yang kurang menyenangkan. Ya. Apa misalnya yang kurang menyenangkan? Bagi nafsu. Ya, contoh tadi, yang menyenangkan apa? Maaf ya, ini meskipun penyelenggaranya mahasiswa tapi ini gede-gede. Apa itu misalnya? Hubungan suami istri. Itu kan ajaran Islam sing nyenengke. Halal ganjaran no, coba itu. Ya Rasulullah, apakah hubungan saya dengan istri saya dapat pahala ya Rasulullah? Jawaban Nabi indah. Nah, kira-kira kalau kamu lakukan bukan dengan istrimu, dosa apa enggak? Dosa ya Rasul. Nah, kalau dilakukan dengan bukan istrinya dosa, dengan istrinya dapat pahala. Loh enak toh? Itu kan nyeneng gitu, ajaran agama, seneng, penak, bahagia, luar biasa, untuk ganjaran. Makanya seumben kalau sudah nikah, terus di anak era merem-merem, pakai isyarat. Di nopo ganjaran, ngono langsung anaknya batin, bapakku meh tahajud, luar biasa kan begitu. Ya begitu loh. Ada yang menyenangkan, ada yang kurang menyenangkan menurut hawa nafsu. Tetapi semuanya harus kita yakini benar datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah kebenaran. Sallallahu Muhammad. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, para mahasiswa yang berbahagia. Nah, kenapa kita harus membenarkan semua yang diajarkan Rasulullah? Karena alhamdulillah Rasulullah itu memiliki 4 sifat utama yang membuat pintu untuk menolak Rasul itu tertutup. Ya, saya ulangi. 4 sifat Rasulullah yang sidik, amanah, tabligh, fatonah itu membuat peluang untuk menolak ajaran Rasulullah itu tertutup. Sidik, Rasulullah jujurnya luar biasa. Iya. Kejujurannya dahsyatnya luar biasa. Sampai terkenal kejujurannya orang tahu ngapusi babar belas. Sampai nanti ada cerita Abu Bakar As-Siddiq, sampai nanti Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq kan karena ini. Abu Jahal mendengarkan Rasulullah cerita tentang peristiwa Isra Mi'raj. Dirungokke saka Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, Mustawa, balik meneh kurang dari semalam. Abu Jahal ngrungokke arep gedhe-gedheki tenane orang ya. Akhirnya Abu Jahal pergi menemui Abu Bakar ke rumahnya, dodok lawang kalau bahasa kita, Mas tak kandani Mas. Nopo Bu? Kira-kira begitu saja. Tak kandani, kancamu, Abu Jahal itu menyebut Rasulullah kepada Abu Bakar itu, temanmu itu sudah tambah ranggenah, mengigau, wak beres macam-macam. Pak maaf, ada kalimat-kalimat yang tidak pantas. Saya tidak ingin menirukan ucapan itu dari Abu Jahal. Nah, lah nopo? Tak kandani ya. Dek niki cerita, jarine setelah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, munggah Sidratul Muntaha, Mustawa, balik meneh ketemu para nabi, terus sewengi tok ora masuk akal blas. Apa kata Abu Bakar? Mas, kowe krungu saka sapa? Anda dengar dari siapa? Jawabannya Abu Jahal, aku dengar sendiri. Tidak dari orang lain? Tidak. Maka Abu Bakar berkata, tak kandani ya Mas Abu Jahal, ceritanya lebih hebat dari itu, jaraknya lebih jauh dari itu, waktunya lebih cepat dari itu, saya akan tetap percaya kalau yang cerita adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau tidak pernah ngapusi. Itu kuncinya. Mulanya Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq karena selalu membenarkan apa yang diucapkan Rasulullah. Begini loh, pentingnya jujur. Wong nak kulino ngapusi, ceritanya tenanan tetap dianggap ngapusi ya. Wah ngene-ngene sing cerita kok kaya, aku rasa dirungokke ngapusi tok kayak gitu. Padahal bener loh itu. Iya, maaf. Kenapa kadang-kadang istri tidak percaya kepada suaminya? Mergo tahu dihapusi. Pak, bayar PKK, Pak. Radidit, ngono ki, Pak. Padahal dompetnya ono sini. Nah, akhirnya sing wedok operasi pasar kan kira-kira begitu. Iya, mohon maaf. Wanita ini, ya Allah, bojoku tak jaluk duit ra duwe, nggo bayar PKK ra duwe ra duwe. Tapi kok rokoknya kenceng ya. Lalu dia ingat cerita zaman Nabi ada seorang wanita
datang kepada Rasul, ya Rasulullah, suami saya kok pelit, saya minta ini nggak boleh. Kata Rasulullah, ternyata ambillah secukupnya. Oh, berarti boleh. Itu kira-kira kalau wanita itu datang ke rumah saya, Ustadz, Pak Yai, suami saya pelit, saya mau minta duit membayar dawis kok nggak dikasih. Saya akan jawab, colonglah. Karena begitu. Iya, karena boleh mengambil haknya. Kenapa? Karena nanti ketika istri, ya Allah, aku kudu bayar, kok dompet dibuka rano sini, lemari tumpuan kelambi buka rano, tumpuan celana rano, kayak ngeresi kasur, ngisor bantal, lagi duit, maka boleh diambil. Insya Allah nanti suaminya nggak akan tanya. Kenapa? Karena wis kadung ngomong randu duit. Kan mosok randu duit kehilangan nggak mungkin. Nggak mungkin mosok soalnya Bu, juga duitku. Loh, jadi randu duit. Kenapa begitu kan? Rampung. Iya, begitu. Maka kenapa orang sering nggak percaya kepada orang lain? Karena pernah rumangsa dihapusi. Nah, Rasulullah memiliki sifat tidak pernah ngapusi sama sekali. Yang beliau sampaikan adalah sebuah kebenaran. Amanah. Luar biasa. Dapat dipercaya, diamanai apa aja beres kok. Ya kan? Kita titipi omongan jadine siji dadi loro. Ya, titipi duit kelong, titipi omongan tambah. Nah. Terus kandhane lho, Mbak, aku cerita ning aku njaluk tulung aja mbok critakake sapa-sapa iki rahasia. Ngono ki ya iso cerita kok. Mbak, aku dipeseni lho, Mbak. Aja mbok critakake iki tenan aku sakjane dipeseni ra entuk cerita. Sing tak critani kowe tok. Lah ning kabeh cerita ya. Begitu ya. Tidak ada amanah yang kemudian terjaga. Kemudian tabligh, nah ini menyampaikan Rasulullah itu seluruh wahyu yang Allah berikan kepada beliau disampaikan seluruhnya, termasuk ayat-ayat yang dalam tanda petik mengoreksi, mengkritik Kanjeng Nabi. Ya, contohnya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu kan ayat mengingatkan Kanjeng Nabi. Loh itu kalau Kanjeng Nabi tidak tabligh, tumpetke lho kuwi. Tidak amanah. Wah iki ngiling nyindir aku rasa tak omongke kan bisa begitu. Tapi Rasulullah menyampaikan seluruhnya. Ya. Dan fatonah, cerdas, ora tau keliru. Tidak pernah ada sejarah menceritakan para sahabat ayat wingi keliru, tak bener ya, tidak pernah ada. Karena kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kemudian Michael Hart, seorang ilmuwan Eropa yang mencatat 100 tokoh terkemuka di dunia menempatkan Rasulullah sebagai orang pertama manusia terjenius di muka bumi ini. Karena hampir-hampir tidak pernah meralat ucapan yang beliau sampaikan. Karena isinya kebenaran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Satu, beriman kepadanya. Kedua, membenarkan semua yang dibawanya. Nah, yang berikutnya adalah mahabbatu, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana mencintai Rasulullah? Satu, mengagungkan asmanya. Sebutlah nama Kanjeng Nabi dengan penuh kesopanan, dengan penuh kesantunan, dengan penuh pujian. Nah, kan begitu. Ya, mengagungkan Rasulullah. Karena akhlaknya innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Kanjeng Nabi itu top markotop. Nah, cara saiki jos gandos. Mantul. Mantap betul akhlak Rasulullah. Coba, ini rada abot tapi kita ceritakan. Nah, kan Kanjeng Nabi mesti ini kalau di madrasah pernah dengar cerita ini. Kanjeng Nabi, ya Allah, pendak ke masjid lewat didoni. Mangkat didoni meneh. Sesuk mangkat didoni meneh. Hari berikutnya orang ono sing ngedoni Kanjeng Nabi goleki ya. Itu ngaren ono sing ngedoni aku. Orang tanya, kalau bahasa karena belum mengakui Rasul sebagai nabi, Muhammad nyari siapa? Aku goleki sing biasane ngedoni aku lho. Aku biasanya ngerene didoni kira ono sing ngedoni. Apa katanya? Oh, orangnya sakit. Duwer. Dumble. Apa kata Rasulullah? Astaghfirullahaladzim, kundur Kanjeng Nabi, pulang minta tolong istrinya menyiapkan kurma, gandum untuk besuk orang yang ngidoni kuwi. Loh, jejal. Kok ndelalah istrinya solehah, Pak? Coba istrinya enggak solehah, oh mesti nesu loh. Rasah, gen duwer ngerang genah ya. Tapi tidak,
menyiapkan, terus kemudian Kanjeng Nabi berangkat gedok lawang. Konwun, sinten nggih? Muhammad. Muhammad sapa? Lenggananmu. Sing biasane mbok idoni lho Mas. Wah, wonge ndrodok blek iki dibales kerem melu aku. Dan ternyata Rasulullah menjenguknya. Singkat cerita dia masuk Islam karena akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang kedua, keagungan akhlak Nabi sehingga kita harus mengagungkannya. Di pasar Madinah ada pengemis tua, buta, Yahudi. Pengemis miskin tua buta Yahudi, limoy. Pengemis miskin tua buta Yahudi. Kentek itu cara menungso itu ya. Kan? Kenapa saya sebut karena ada pengemis kaya. Ya, terus sekarang kan lagi rame itu pengemis sedino untuk 400.000. Ayo, pengen? Ya, pengen gabung kan begitu. Ya, tapi modalnya 10.000 tok. Ya kan 10.000 tuh kok kayak degan, terus degannya dipusigar, dombe, batoknya nggo jaga. Wah, ini hasilnya akeh luar biasa. Ya kan, tetapi kita ada akhlak dalam beragama, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Ya. Tapi begitu, ada pengemis miskin, tua, buta Yahudi di pasar Madinah, hobinya kalau ada orang memberi terus dinasihati. Ojo cedak-cedak Muhammad, orangnya begini, pokoknya sifat jelek semua. Mendengar berita itu kisah ini termasuk ditulis oleh Montgomery Watt, seorang orientalis memuji keagungan akhlak Nabi, salah satunya adalah cerita tentang ini. Rasulullah mendengar cerita itu bukan duka, bukan marah, malah minta tolong istrinya Aisyah, tolong pendak esok aku masake sing enak. Lho kan Nabi ngersake napa? Ora, aku germeh ngasih kiriman untuk orang pengemis di pasar Madinah. Selesai dimasake Kanjeng Nabi tindak ke pasar, nemoni pengemis itu menyuapinya. Pengemisnya disuapi, disisir rambutnya, dijak cerita, pripun Mbah kabare Mbah? Ya, nginilah sepi. Kok ngemis sepi Mbah, entuk 50 tok iki ya. Lah sepi. Terus Mbah nuwun sewu Mbah. Muhammad ki jane piye to Mbah? Wah, ora genah kuwi. Wes metu kalimat caci maki. Coba bayangkan, Rasulullah menyuapi pengemis, miskin, tua, buta, Yahudi, tapi mencaci maki. Rasulullah tetap menyuapinya. Ini makanya kalau ada orang ngomong teroris dihubung-hubungkan dengan Islam itu kejahatan yang luar biasa, itu fitnah. Nggak ada hubungannya. Maka Alhamdulillah Pak Presiden Joko Widodo kemarin bersama Pak Wapres, Pak Kiai Ma'ruf Amin, kemudian bersama MUI, NU, Muhammadiyah, dan tokoh-tokoh agama menyatakan tidak ada hubungan terorisme dengan agama apapun. Ini penting loh Pak, pernyataan Presiden itu penting. Alhamdulillah, kami mengecam, itu Pak Jokowi menyatakan, kami mengecam tindakan Presiden Perancis seperti itu. Nah, karena apa? Enggak, Rasulullah mengajarkan, loh coba kalau Nabi mengajarkan terorisme, yakin, apalagi pengemis ini rampung di tempat loh. Tulang, wonge buta, ngenyek, Mbah mangap sing ngomong Mbah, jejeli granat itu baran, ya kan begitu. Tapi ndak itu, coba maaf loh ya, bayangke awake dhewe, dulang wong, orangnya ora weruh, lendulang nganggo garpu, ngenyek, kira-kira piye awake dhewe? Kan gara nyurung tok ta lah. Wah Mbah, wah salam Mbah. Ya kan begitu. Tapi Rasulullah mengajarkan akhlak yang sangat agung. Singkat cerita Kanjeng Nabi wafat. Lalu digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menemui pengemis itu, yondulang ning tidak ngajak ngomong karena genrak konangan. Ning suwe-suwe pengemisnya tanya, Pak, Mas sampean sinten kok ndulang aku? Nggih, kula sing biasa mriki Mbah, kowe rasa ngapusi kowe. Lah, lho kok ngertos Mbah? Aku ngerti sing biasa rene dudu kowe. Lah pripun to Mbah? Sing biasa rene to Mas, wonge apike rak karuan, dulang aku, kalau ngejak cerita jongkate aku terus dibombong, dibahagiakan, diceritakan indah-indah, dadi aku wong rak duwe atiku seneng. Lah kowe meneng wae kok. Padahal diamnya itu gendak konangan. Oh nggih Mbah, saya hanya menggantikan. Mas, sakjane sapa to wong kuwi kok apike ra karuan. Mau keluar kalimat dari pengemis buta ini puji-pujian yang indah.
tangannya halus, tutur katanya lembut, akhlaknya bagus. Ya Allah, aku rung weruh, tapi dia baiknya luar biasa kepada saya. Oh, anu Mbah, niku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung geblak dia. Itu semaput, nggak pernah bayangkan yang dicaci maki, yang dihina tiap hari itu ternyata yang menyuapinya. Ternyata yang menyuapinya itu adalah yang dia caci maki habis-habisan. Nggak pernah bayangkan, akhirnya begitu siuman, bangun, melek, syahadat, menyatakan masuk Islam. Jadi dakwah itu ternyata tidak harus bengak-bengok, tidak harus, tapi cukup dengan akhlak seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, mahabbah itu mengagungkannya. Yang kedua, apa? Ikhtarus sholawat alaihi, memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Tanda mahabbah itu memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah saja bersolawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Zoomiyah yang di rumah di mana saja dan mahasiswa KKN kelompok 45 ya yang berbahagia bersolawat kepada Rasulullah. Nah, sholawat itu ada dua yang harus dipahami. Ringkesnya ya, kalau jenisnya banyak, tapi secara global ada dua. Satu, sholawat di dalam sholat. Yang kedua, sholawat di luar sholat. Sholawat di dalam sholat yaitu ketika kita tahiyat. Sholat tidak sah kalau tidak membaca sholawat. Karena dalam syahadat, dalam tahiyat, setelah syahadat kita membaca sholawat. Baik rakaat pertama, baik rakaat kedua maupun yang terakhir. Pasti harus membaca sholawat kepada Rasulullah. Nah, sholawat di dalam sholat itu satu, paten. Munini wis ngono kuwi, redaksinya nggak usah diganti, apalagi dilakukan, nggak boleh. Karena apa? Dalam sholat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salatullah, salam. Tidak boleh. Kenapa? Sholawat di dalam sholat. Nah, itu. Paten munine ngono, wis neroke podo Kanjeng Nabi, tidak usah dilakukan. Nah, yang kedua, ada yang namanya sholawat di luar sholat. Nah, kalau di luar sholat, itu redaksinya bisa beragam. Ya kan? Nanti ada sholawat tibil kulub, ada sholat nari, ada macam-macam, redaksinya bisa beragam, tapi dia bernama sholawat. Satu, redaksinya bisa beragam. Yang kedua, mau ditambah dengan penghormatan, itu juga boleh. Pakai bahasa Indonesia bahkan juga boleh. Dan yang keempat, boleh dilagokke. Contoh, pakai bahasa Indonesia, sambutan, ya kan? Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sholawat, ya kan? Yang mukadimah pakai bahasa Arab. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Redaksinya berbeda lagi, tidak apa-apa. Sambutan berikutnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat lagi. Tadi as-salatu wassalamu, sekarang Allahumma salli wa sallim. Redaksinya berganti, tapi maknanya tetap salawat kepada Rasulullah. Bahkan dia boleh di apa? Kalau bahasa Jawa itu untuk rengeng-rengeng, bersenandung sebagai ekspresi cinta kita kepada Rasulullah. Maaf misalnya menidurkan anak, ya kan? Kan daripada nyanyi sing ora-ora kan lebih bagus sholawat itu. Anak takon, Bu, terusane piye? Aku apale iki tok. Kan anaknya merem kan begitu ya. Daripada maaf ya, kan maaf yang bisa niru Nisa Sabian dengan lagu-lagunya atau siapa yang Aceh itu pokoknya sholat macam-macam Anda bisa melakukan dengan gayanya masing-masing. Ya, kan? Daripada dilagokke sing maaf ya, lagunya sih tidak jelek, tapi saya juga nggak ngerti siapa pengarangnya, tapi
menurut saya lebih bagus ganti sholawat nuroke bocah daripada Nina bubu, oh Nina bubu. Bocah rak merem-merem. Kowe rak merem napa, Dik? Jenengku Edi kok, Mas. Ngono kuwi kan. Ora merem-merem wis akhirnya ganti Nina itu padahal bukan nama kan. Nah ini hanya guyonan saja. Tapi lagu ini rada medeni loh. Kalau tidak bobo ngancam oh ya. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Anaknya jawab, Gen. Masa rambut cablek. Nah, kan iya begitu loh ya. Kan lebih bagus disolawati, bocah merem, dia mendengar suara-suara kebaikan. Ya, alhamdulillah anak-anak saya, anakku kan 5. Ya, 5 itu kecilnya pokoknya tidur tak gendong, tak solawatan, malah akhirnya apal dewi-dewi. Rasa diajari kowe maca salat enggak. Tapi ketika tidurnya, menjelang tidurnya kita gendong, pokoknya bawah 2 tahun lah, gendongi, disolawati, iso muni dewi. Rasa mbok ajari anakmu. Yo latihan sholawat rasa ngono. Cilikane mbok gendong, ra iso kesel turu disukse karo sholawatan nanti dia akan hafal sendiri. Iya, malah kadang-kadang orang merem-merem malah melu nyanyi. Walah, gue ra kapan merem ya kan begitu. Begitu, ya. Termasuk maaf ya misalnya memuji, ya. Kadang-kadang begini. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi. Nah, coba junjungan kita itu kira-kira bahasa Arab ya, Pak? Sayyidina. Oh, ya kan gitu tuh. Maka kemudian ketika kita bersolawat pada Sayyidina enggak ada masalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, terjemahnya semoga sholawat sampai pada junjungan kita, Tuhan kami, bahkan Habibina, kekasih kami, wa syafi'ina, pemberi syafaat kepada kami. Boleh, wong itu sudah pakai bahasa apa aja boleh gitu loh. Karena sudah di luar sholat, itu enggak tambahi apa aja, insya Allah bagus. Lupa itu nanti berlebihan, bergantung memahaminya. Karena kadang-kadang orang bahasa cinta itu ra iso ditampa nganggo bahasa fikih gitu loh. Ya kan? Kau segalanya bagiku. Musyrik. Loh kan iya kan? Kau segalanya bagiku itu kan kalau bahasa tauhid berarti syirik kan begitu. Yang segalanya itu hanya Allah. Loh begitu loh. Ketika ngomong kau segalanya bagiku, itu kan saking senengnya gen kono seneng gen kebul-kebul kira-kira begitu loh. Iya, begitu orang mencintai. Dan kemudian berikutnya adalah setelah mencintai, setelah membaca salat kepada beliau, maka ihya'u sunnati menteladani sunnah-sunnahnya. Nah, kalau kita iman, yakin benar, kemudian tresno, seneng, ini menteladani, menghidupkan sunnah itu enteng. Subuhan jam 4 bro. Iyalah, orang abot, orang. Aku seneng kok. Kenapa? Saya ingin mencontoh, menteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, begitu. Kok ini tuh, bro? Aku dalam rangka cintaku kepada Rasulullah, saya menteladani akhlak beliau. Apa saja? Ya, kepada tetangga kita diajari untuk berakhlak seperti yang diajarkan Rasulullah. Karena Allah mengingatkan kepada kita ringkes. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah ambil, yang dilarang tinggal. Kalau kita sudah begitu kan enak. Karena kita apa? Kita percaya kepada Kanjeng Nabi, kita beriman kepada Kanjeng Nabi, kita mencintai Kanjeng Nabi, pokoknya yang diperintah Kanjeng Nabi saya ambil, yang dilarang saya tinggal. Contoh, makan minum, mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, apalagi dalam masa pandemi, cuci tangan, pakai sabun, ya, bersih. Kita diajarkan kebersihan, luar biasa itu. Ya, kenapa kemudian kita harus berjarak dan pakai masker? Kita mengikuti nasihat Rasul, la dororo wala diroro. Jangan membahayakan diri sendiri, jangan membahayakan orang lain. Maka kemudian kita memakai masker. Oh iya, jadi memakai masker itu ada landasan fikihnya. Kenapa kita pakai? Loh, begitu. Jadi mengamalkan ini ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi, minum saja kalau mengikuti Rasulullah, menteladani Rasulullah, isinya ganjaran tok. 1, Nabi mengajarkan makan minum sambil duduk. Duduknya berpahala. Kenapa? Mengikuti sunnah Rasulullah.
Kemudian pakai tangan kanan. Pakai tangan kanannya mengikuti sunnah Rasulullah. Coba minum sudah dapat 2 pahala. Pahala duduknya niru Nabi. Pakai tangan kanannya niru Nabi. Kemudian sebelum minum membaca bismillah. Sudah 3 pahala. Minum aja ibadah yang luar biasa. Linggih itu ganjaran, pakai tangan kanan dapat ganjaran, kemudian minum pakai bismillah dapat pahala. Kemudian tidak bernapas dalam bejana, artinya ambekan didunke, pahala meneh. 4. Rampung muni, alhamdulillah. Jadi setidaknya minum saja, itu kalau ngikuti Rasulullah dapat 5 pahala sekaligus. Pahala duduk, pahala megang pakai tangan kanan, pahala bismillahirrahmanirrahim, ken cetha dicontoni. Nah, tumbe bismillahirrahmanirrahim didunke. Tidak bernapas di dalam gelas ken kuwi maaf, nak napas kita masuk ke gelas ngono ki kan gambare koyo kebu apa namanya? Mubeng-mubeng kae. Nah, itu ternyata hasil penelitian tidak baik. Nah, maka kemudian diturunkan. Meh manu tumbe meneh salehke meneh. Rampung alhamdulillah. Coba satu amalan minum kalau ngikuti Rasulullah dapat 5 kebaikan. Kebaikan duduk, kebaikan tangan kanan, kebaikan basmalah, kebaikan bernapas, kebaikan baca hamdalah. Luar biasa. Tapi kalau enggak ngikuti Rasulullah, ngadeg tangan kiwa, komentar. Ya kan? Orang kalau enggak ngerti syukur, disuguhi ya. Kok ngene tok ki piye? Ngono kuwi. Maaf nanti di rumah tangga kan sok-sok ngono kuwi. Digaweke kopi kelegen nesu. Kuwi kopi kakean gula. Gulane salahke. Oh kopine rak pati anu, kuwi kopi yo rak cetha gulane kurang ki. Gulane salahke meneh. Nah begitu, maaf gulane pas, sing dipuji bukan gula, sing dipuji, wah kopine mantep. Ngono ki jejale. Nasibe gula iki ngono ki lho, Pak. Gula itu, maaf kadang-kadang KKN yang ngono kuwi ya. KKN itu sak grup ya kan, sing mubeng-mubeng misalnya sapa? Senengmu sapa, Mas? Siapa? Dimas. Ya, misalnya sing mubeng-mubeng Dimas. Tapi nanti kalau kurang beres sing disalahke Dimas. Dimas itu maksudnya persiapan rak sip kok. Nanti ketika kelebihan iki anggarannya kakean marah Dimas, ngono meneh. Tapi begitu acaranya bagus, Dimasnya disebut belas. Nah, kadang-kadang sok begitu hidup itu. Maka ya mari belajar dari menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara sekalian, ini tampaknya baterainya meh drop. Enggak ya? Ini jadi kita belajar menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Maka, saudara sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai pandemi yang sekarang kita alami, dialami seluruh dunia, ini musibah, jangan sampai melahirkan musibah baru. Apa musibah baru? Membuat jauh dari Allah, membuat malas ibadah, ya kan? Bahkan maaf, membuat kita kurang perhatian kepada orang lain. Mestinya kalau kita bisa mengambil hikmah di balik musibah, bahwa setiap yang Allah berikan kepada kita pasti ada kebaikannya, bergantung bagaimana kita mengambilnya. Ya mohon maaf, jangan sampai pandemi setengah tahun muncul kan, 7 bulan loh. Harusnya kan bacaan Qur'annya tambah. Sing tambah bukan bacaan Qur'annya malah ku menangis. Apalagi lagu kuwi ya. Akibatnya apa? Ada maaf ya, ning grup WA iki ana komentarane. Aku nonton TV ku menangis budrek. Lan apa ceritanya wong lanang ki ra gendah kabeh. Ya kan isinya kan suami begini, suami begitu kan begitu isinya ora bener terus gitu ya. Nah, mestinya jangan sampai begitu kita rugi ya. Nonton TV-nya enggak ada masalah, itu hiburan. Tapi jangan sampai habis waktu kita hanya untuk seperti itu. Maka maaf, mahasiswa KKN pandemi mestinya skripsinya rampung dong. Amin, Allahumma. Amin. Amin. Amin, Bapak. Apalagi ini sakjane rahasia. Ya, tapi tak omong nggih, ora apa-apa. Ya, apa itu? Ya, kita itu maaf semua masing-masing saling berempati, bersikap baik kepada semuanya. Kepada mahasiswa, ya kan? Iya, kuliahnya menjadi tidak memberatkan. Ada yang Pak
kami nggak bisa pakai Zoom, ya wis pakai WA. Ya. Pak, WA nggak bisa, ya wis rasa melu. Ya kan begitu loh. Yang penting kamu mengikuti kuliahnya dengan bagus, pakai apalah yang kamu bisa. Iya, termasuk coba bimbingan skripsi, rasa kudu ngadepi dosen ini, biasanya ngadepi dosen kan weruh tok wedi ya ono gitu. Wah, anggo-anggo weruh dosene metu melayu ya ono. Nah, sekarang iso pakai WA, ya kan? Artinya sekarang dosen di WA sudah menerima. Kan yen ono sing wah kuwi ra sopan kuwi. Nah, ada yang begitu. Sekarang malah kon WA kabeh wae. Iya, ini harusnya dimanfaatkan untuk mempercepat studi kita. Yen iso, kalau bisa KKN rampung langsung daftar ujian kompre, seminggu berikutnya daftar munakosah. Wah, itu jos. Wisuda serasa ngetokke ragat. Ya, coba nganggo neng omah wisudane anu penak kan. Oh, tapi maaf Pak, kuliah 4 tahun wisuda neng omah kurang sip. Nah, mudah-mudahan nanti pas setelah Desember wis rampung kalian bisa wisuda offline, sehat semuanya, amin Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana terus menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah di masa kondisi seperti ini? Ya, bismillah, ya kan? Kita upayakan ibadahnya, hubungan sosialnya, ya berbuat baik kepada tetangganya, jangan sampai hilang gara-gara pandemi. Bu, Mbak, aku njaluk tulung, aku yang ngeluh. Nah, kadang-kadang kan begitu toh. Podo ngeluhnya, enggak. Kalau bisa ya berbagi kepada orang lain, ya termasuk teman-teman mahasiswa, ya kan, orang tua kita, terus kita doakan tetap sehat walafiat, ya kan. Maaf, ini anak-anak mahasiswa perlu tahu, orang tua itu ketika kalian di sini, itu kan orang tua selalu berdoa, mudah-mudahan anak-anakku di Semarang tetap sehat walafiat, tidak ada halangan apa-apa karena melaksanakan tugas sekolahnya, mudah-mudahan segera rampung. Meskipun kadang-kadang sing dadi anak lali rak ndongake wong tua, ya kan. Maka ini hidupkan semangat belajar di masa pandemi untuk segera merampungkan studi. Insya Allah, ini kan berarti semester berapa? 7 kan, targetnya pokoknya semester 8 rampung. Amin, Allahumma amin. Oh, ini sing ndongake semua yang nonton Zoom itu, ikut ndongake mengamini semuanya. Kenapa? Karena setiap doa kebaikan, siapapun yang didoakan, kita sebaiknya mengaminkan. Karena bisa jadi nanti pada saatnya orang lain juga akan mendoakan kita. Amin, Allahumma amin. Begitu, terus ya, termasuk melahirkan kreativitas-kreativitas seperti ini, ya sunnah-sunnah Rasulullah tetap bisa kita hidupkan, berbuat baik kepada orang lain, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada masyarakat, termasuk kepada dosen, ya kan, saling menghormati, saling menghargai, semuanya itu adalah sunnah-sunnah Rasulullah yang terus kita hidupkan. Ya, penghormatan kepada guru, kepada dosen, ya kan, karena begini, ini menghidupkan sunnah Rasul dalam menghormati yang lebih tua. Karena apa? Kalau sekedar berbagi ilmu, guru, dosen kalah dengan Mbah Google. Ya kan? Ilmu apa saja, itu neng Google ada kan? Ya, tetapi ada yang tidak bisa diberikan Google, kecuali oleh guru, oleh dosen. Apa itu? Empati, perhatian, doa. Kalau nggak percaya, takona Google. Ya, Mbah Google, ini artinya apa? Maaf, saya belum pernah mendengar itu. Mohon gitu jawabannya. Iya, tapi kalau kemudian kepada guru, kepada orang tua, kepada dosen, ada empati. Kenapa? Saya sering katakan begini, kuliah itu bukan sekedar transfer of knowledge, memindahkan pengetahuan, tapi adalah transfer of value, memindahkan nilai, ya kan, moralitas, akhlak, dan sebagainya. Dan itu terus kita jaga dengan baik. Salah satu bentuk menghidupkan sunnah Rasulullah di masa pandemi, itu kalau kuliah, maaf ya, jangan sampai zoome duripke, kemudian masang foto tinggal lungo. Ya kan, aku tahu ngono kuwi juwengkel rak karuan. Gimana, ada setuju? Rano sing jawab belas sih. Apalagi terus kemudian mic-nya di-mute semua kan, hilang kabeh. Tolong gambarnya orangnya ditampilkan. Sebentar Pak, nyari kudung lah kan mau ngopo ya. Nah, begitulah. Maka kemudian itu bagian menghidupkan sunnah, menghormati orang para guru, para kiai, para ustadz, orang tua dan sebagainya.
Sama sebaliknya, dosen, guru memuliakan murid-muridnya. Apa itu? Dengan didoakan, diberikan tambahan pengetahuan, dimotivasi. Maka saya itu kalau ngajar tidak hanya menerangkan materi kuliah, pasti akan saya sisipkan dengan motivasi, nasihat, karena saya memposisikan sebagai wakil orang tua dari mahasiswa, karena mahasiswa itu kan orang tua sudah menitipkan anaknya di kampus, maka di situ kemudian diberikan. Terus begitu menghidupkan sunnah Rasulullah dalam masa seperti ini, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita segera keluar dari situasi seperti ini, kembali normal seperti sedia kala, dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada saatnya ilmu yang didapatkan dari mana pun datangnya bermanfaat buat hidup kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan ke ngalian mampir karonseh. Cukup sekian dan terima kasih. Buah apel, buah salak, buah pir, buah rambutan. Itulah nama-nama buah-buahan. Begitu, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Fahrur yang telah menyampaikan mengenai meneladani sunnah-sunnah Rasulullah sebagai spirit untuk mewujudkan new normal pasca pandemi. Nah, untuk selanjutnya, baik bagi jamaah offline bisa bertanya kepada Abah Fahrur mengenai yang sudah disampaikan tadi, bahwa untuk mencapai menteladani sunnah-sunnah Rasulullah, kita juga perlu yang pertama tadi iman kepada Rasulullah, kemudian membenarkan semua yang dibawa Rasulullah, kemudian mencintai Rasulullah, dan baru menteladani sunnah-sunnahnya Rasulullah. Silakan untuk para jamaah yang ada di Mushola Al-Ikhlas bisa bertanya. Yang ingin bertanya silahkan. Oke, baik, langsung saja untuk jamaah online. Ini ada penanya dari jamaah online Pak di Zoom. Yang pertama nih ngeten dari Dinda. Dinda bertanya, bagaimana sifat Nabi yang dapat kita petik ketika menghadapi wabah virus seperti sekarang ini? Bagaimana sifat Nabi yang dapat kita petik ketika menghadapi wabah virus seperti sekarang ini? Ini mau langsung dijawab, napa? Boleh langsung dijawab, monggo Bapak. Terima kasih. Bagaimana lebih tepat disebut akhlak Rasulullah ketika menghadapi pandemi seperti ini. Kita diingatkan jika datang satu penyakit, wabah satu penyakit, maka larilah kamu seperti ketika kamu bertemu dengan singa. Oh, itu Rasulullah begitu. Jadi kita itu ya ini bisa dilihat dalam sejarah. Waktu saya mulai dari kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika berkunjung ke Syam, ya kan, beliau diberitahu oleh gubernur Syam di perbatasan, di kota sedang ada wabah, ya kan? Bagaimana sikap panjenengan? Lalu kemudian dirembuk dengan para sahabat dan tabi'in, mau terus masuk ke kota itu padahal ada wabah, atau kembali ke Madinah. Setelah dibahas, singkat cerita, balik ke Madinah. Tidak masuk ke kota itu. Ditanya, ya Khalifah, kenapa Anda lari dari takdir Allah? Gampangane kowe kok wedi mati? Ini kira-kira begitu dah. Jawabannya luar biasa itu. Saya lari dari takdir Allah menuju takdir Allah lainnya. Nah ini. Jadi tidak masuk ke wilayah itu, tapi kembali itu bukan kemudian takut mati atau tidak mengikuti takdir Allah, tapi kembali ke tempat yang lebih aman, itu adalah mengambil jalan takdir Allah yang lainnya. Lalu kemudian dibuat pertanyaan dengan perumpamaan, jika kamu menggembala kambing, lalu kemudian di daerah akan kamu gembalakan kemana kambingmu, di daerah yang kering kerontang atau di daerah yang subur.
pasti kamu akan mengambilnya di arah yang subur. Jadi lari dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Nah, itu yang kemudian kalau bahasa sekarang diterjemahkannya dengan karantina, kemudian PSBB, PKM, lockdown, dan sebagainya. Itu spiritnya dari situ. Ya kan, jangan itu. Termasuk, mohon maaf, mengurangi aktivitas ke masjid, kenapa ada edaran macam-macam itu. Karena dulu juga begitu, ketika hujan lebat, hujan angin, diperbolehkan tidak ke masjid. Padahal hanya waktu itu hujan, tapi hujan lebat waktu itu juga hujan yang beresiko. Nah, gitu. Bisa keluar lumpur, bisa keluar binatang malam-malam keluar. Maka jangan membahayakan diri dan jangan membahayakan orang lain. Nah, maka dari situ kita bisa ngambil pelajaran bahwa sesungguhnya Rasulullah dan para sahabatnya sudah memberikan contoh keteladanan bagaimana menghadapi wabah penyakit. Ya. Larilah kamu seperti kamu bertemu dengan singa. Artinya menghindari, jangan sampai kena penyakit itu. Jika kamu berada di satu wilayah, ada wabah, maka kamu jangan keluar dari wilayah itu, tapi juga yang sudah masih di luar, jangan masuk ke wilayah itu. Kenapa? Kalau ini ada musibah, kita yang berada di sini jangan masuk ke situ. Kenapa? Karena kita berpotensi tertular. Tapi kalau sudah berada di situ, jangan keluar. Kenapa? Karena berpotensi menularkan. Loh, itu Islam itu luar biasa indahnya. Sudah mengajarkan, memberikan contoh kepada kita. Rasulullah memberikan keteladanan semua aspek, sampai termasuk hari ini. Mungkin zaman itu belum ada istilah pandemi, belum ada istilah corona, ya kan? Tapi spirit masalah peristiwanya hampir sama dan sudah diberikan contoh oleh Rasulullah dan para sahabatnya bagaimana menyikapinya. Jangan sampai kemudian aku rawati mati yuk. Santai wae, mati jatai mati, urip ya urip, mati ya mati. Maaf, itu justru tidak mengikuti yang diajarkan Rasulullah. Kayak begini gampangannya, Kanjeng Nabi nembeng ngaos ngaji di masjid, tiba-tiba ada anak muda yang dari naik unta itu tiba-tiba turun masuk linggih. Nabi langsung tanya, "Lah untamu ndi, Mas?" "Locolke, saya lepas ya Rasul, saya tawakal kepada Allah." Rasulullah kemudian bukan mengatakan, "Jos, orang ngono kuwi ya. Hebat kamu, hebat." Enggak begitu. "Mas, metu Mas. Untone cancangen, ikat yang kuat, setelah aman, yakin aman, baru masuk masjid. Ikhtiar dulu, nanti tawakal." Oh, begitu, jangan diculke. Jadi kalau maaf mahasiswa kalau sekarang naik motor mlebu mergo kesusu komat motore saya urip saya leke salat. "Mas, motormu ora apa-apa sik tawakal, insyaallah hilang." Ya kan begitu. Maka kunci dulu, kunci stangse baru kemudian masuk. Itu namanya ikhtiar lalu kemudian tawakal. Nah, kalau itu yang kemudian kita praktekkan seperti yang diajarkan Rasulullah, ya insyaallah kita dalam kebaikan dan kebaikan. Saya kira begitu. Matur nuwun. Ada pertanyaan lagi dari jemaah online dari Amin Rodo. Ini bertanya, tadi kami mengatakan ketika kita mencari sesuatu itu tidak bagus mengenalnya, tapi bagaimana menjadikan Rasulullah SAW. Dan banyak sekali perayaan malam Nabi dengan berbagai cara tradisi supaya ada budaya atau daerahnya. Jadi bagaimana mendekati hal ini, apalagi itu menjelaskan kepada orang awam yang ingin akan agama. Kalau ini angel, angel, gitu. Angel ya. Loh iya, karena orang awam sing wis ra seneng, mesti kesimpulannya angel tenan tuturamu kan itu. Begitu, Dok. Nah, maka ya yang paling bagus apa? Tasamuh. Mengembangkan, mengajarkan orang untuk tasamuh, saling menghargai. Maaf ya, yang seneng itu ya dikira-kira lah. Jangan sampai, mohon maaf, nang masjid jebri wong loro tok, wong telu nyekeli kabeh. Ya kan? Nah, kalau kan begitu tuh kadang-kadang
nang kampung kan sok ngono kuwi. Ramene ra karuan nang masjid jebule wong telu tok, nyekelime kabeh tur munine banter-banter nun sewu. Coronge kuwi toane madhep nang omahe wong sing gek ana tamu, sampai ra iso rembugan. Ini cerita nyata. Di satu tempat nggih pas Rabiul Awal gini, pas bulan Rabiul Awal ada anggur bar maghrib apa bar isya ki ngono seminggu selama 12 hari. Nah, satu hari orang yang depan masjid itu kayak ketekanan tamu. Ora iso omong blas karena suaranya kuat banter corongnya kuwi. Akhirnya apa yang terjadi? Dia sesungguhnya bukan benci kepada sholawat, bukan. Tapi dia jengkel karena suaranya itu memekakkan telinga tur morone omahe. Jam 12 bengi dia mundah masjid, kabel itu diketok Pak masjid jali. Kok Pak Rozi tahunya setelah kira-kira ya 2-3 bulan dia ke rumah saya. Pak Rozi, suwe-suwe kula ngempet ra iso kula jangan cerita. Lah napa? Jenengan nate kemutan pernah ingat masjid biyen atau aneh mati. Oh, iya kelingan. Pun ketemu masalah itu, Pak. Ya ketemu kuwi pedhot tok kabele ya. Lah nuwun sewu, Pak. Kau nyuwun pangapunten biyen sing medhot kula. Ngono ki salah. Lah napa Mas kok pedhot, Mas? Lah kula ngeten-ngeten. Oh, berarti kitanya yang kurang bijak. Nah, kan kira-kira begitu. Kurang bijak, ternyata ada orang yang begini. Saya senang sholawat Pak, Ustaz, saya senang ngaji, tapi kalau begitu sampai setengah jam muncul, aku ra iso ngomong mbek tamuku, akhirnya tamuku tak jak lunga. Ngono kan, yang begini ini harus kita bijak dalam penggunaan toa. Loh, kan gitu. Supaya kemudian tidak terlalu rame. Contoh kedua, ini tidak tapi tarweh. Tarweh musola mbek musola cedhak. Imame nganggo mic-e tekan dhuwur kan? Ya kan begitu. Salate masjid kono kan salat kono rak bareng. Sing mburi kono kan rak krungu, sing muni sing Fatihah ki masjid kene apa masjid kono. Karena bareng waladhdallin sing mburi ki amin. Padahal kene gek iya kan butuhan lah. Dadi rame. Sing kacau meneh pas sujud. Allahu Akbar. Ki masjid kono apa kene ya? Iya, terjadi itu. Iya, karena musolanya saling berdekatan, sholatnya podo nganggo mic-nya, kemudian pas sujud suaranya podo ning jabone rak cetoke sing masjid sing ndi. Nah, di situ. Berarti rasa nganggo mic, Pak. Nanti dulu. Nara nganggo mic tambah ngelu meneh. Jamaah akeh sing mburi ra ngerti. Sujud suwi banget. Terus tangi burung nggih. Ndangak jebul urung balik meneh ra enak meneh. Maka di situ pentingnya kita saling menjaga, di mana ekspresi cinta kepada Rasulullah kita buktikan, tapi juga jangan sampai terkesan mengganggu orang lain. Saling tepo seliro, saling menghargai, dan itu insya Allah membawa kebaikan untuk semuanya. Nah, satu tambahan cerita, kalau ini anekdot. Di Rusia, itu ono masjid, ada seorang pendeta atau pastor apa-apalah, pokoknya pemuka agama lain, itu anaknya sekolah kuliah di luar kota. Pulang-pulang lapor, Pak, aku mau masuk Islam. Bapaknya sebagai pemuka agama lain kaget, merasa wirang, malu kalau sampai anaknya masuk Islam. Lah kamu kenapa masuk Islam? Mau masuk Islam karena begini. Nah, suatu hari di kampung itu tiba-tiba ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azannya, padahal orang itu sudah diingatkan, Mas, kowe rasa azan, Mas. Di masjid itu eling, Mas, kowe rasa azan. Lah nopo? Suaramu elek. Kok ganggu wong kene iki dhewe jumlahe sithik, ning kono ana omahe pemuka agama lain, nanti kalau kita disalahke piye? Ora apa-apa, jihad. Ngono ki walane. Nekat awan-awan dina Minggu azan. Suaranya welek. Wah, akhirnya wong kampung geruduk. Pak pendeta itu sangat anak buahnya datang ke masjid. Begitu azan rampung, nang jaba tak miring, lah kandhani to Mas, kandhani kowe aja azan kae lho geruduk wong sak menake, suaramu elek ngaco tok Mas. Kita hadapi piye kene loro tok kono sak kampung kok.
Terus ngene wae tak paranane. Metu, ada apa Pak? Ya pendeta, maaf saya mau ketemu dengan yang adzan tadi. Wah tenan bilahi. Begitu, ada apa Pak? Pokoknya aku pengen ketemu. Sing adzan gue mau. Begitu keluar, Mas kamu yang adzan Mas? Ya Pak, saya maaf. Enggak Mas, kamu enggak usah minta maaf. Saya mau bilang terima kasih kepada sampean. Loh kok terima kasih apa Pak? Anakku rak sida mlebu Islam mergo krungu suaramu sing elek rak karuan. Ya, ternyata kayak lu, wong Islam bengak-bengok suaranya elek rak karuan. Anakku rak sida mlebu Islam. Ini anekdot ya, tidak nyata, tapi untuk mengingatkan kepada kita, jangan sampai ada orang luar yang sesungguhnya semula tertarik kepada kita, tapi gara-gara kita menampilkan Islam yang kurang pas, membuat mereka menjadi tidak tertarik. Contohnya kayak mau, jane seneng sholawat, tapi mergo neng kuping lorone rak karuan, mergo wong telu nyekel kabeh, buantar kabeh, moro omahe dia jengkel. Nah, begitu itu. Mari kita belajar dengan sebagus-bagusnya supaya kemudian ya yang kita sampaikan bisa diterima, sikap kita bisa dihormati, kita juga menghormati orang lain. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Cukup ya, ini jam sudah. Oh, satu lagi, apa mana ini? Pertanyaannya, bagaimana pandangan Bapak mengenai suasana pandemi sekarang yang banyak sekali huru-hara berita, mana yang benar dan mana yang salah, bagaimana baiknya kita menyikapinya, sedangkan pada zamannya Rasulullah jelas berbeda dengan keadaan Ya. saat ini. Ringkes tabayun. Tahan tangan, tahan mulut. Kalau sekarang tahan tangan. Ya, jari-jari kita ditahan. Ya, supaya tidak mengabarkan hal yang belum jelas. Ya, kadang-kadang berita belum jelas disebarke. Sing repot meneh apa? Burung moco nyebarke. Moco judule tok terus melu nyebarke. Bar kuwi dikritik kancane. Bos, koyo ngene kok mbok kirimke to, kok mbok share to? Malah takon, "Lah isine apa to?" Ngono ki jale. Lah aku urung moco. Nah, ini yang seperti ini. Maka kalau bisa tahan tangan kita untuk tidak gampang nyebar sampai betul-betul berita itu valid, berita itu betul-betul nyata. Supaya apa? Kita tidak menambah keresahan masyarakat. Ya, saya ulangi. Jangan sampai kita menambah keresahan masyarakat gara-gara informasi kita. Meskipun infonya benar loh ya. Ya kan? Kadang infonya benar, tapi kena tak share, malah nggur jadi rame. Contohnya apa? Berita, maaf ya, dulu kan ada mahasiswi UIN, maaf ya, yang kecelakaan di Mangkang, kemudian maaf terlindas truk ya. Mestinya kita, ya wes lah rasa di share, cukup sudah tahu ya sudah. Rasa gambarnya malah dikirim kemana-mana. Saya bilang ini mbok kirim, kalau sampai kepada orang tuanya, aku rasanya piye wong tuane. Mbok sudahlah, tapi ini benar. Ya meskipun benar aja mbok kayak begini. Nah, kan begini ini yang harus kemudian kita harus pinter. Benar pun harus hati-hati, apalagi belum tentu benar. Terakhir, saya ingin sampaikan dengan kalimat, sampaikan yang benar saja, tapi tidak setiap yang benar itu harus kamu sampaikan. Harus ngerti, ya kan? Iki ape, ning tak sampaikan kan kok jadi geger. Nah, maka kemudian lebih bagus ditahan. Nah, kalau sudah yakin benar dan bagus disampaikan, sampaikan. Tapi kalau kemudian melahirkan keresahan, sebaiknya dipertimbangkan. Begitu, mudah-mudahan sekali lagi bisa menahan diri supaya melahirkan ketenangan. Dengan ketenangan itu daya imunitas semakin bagus, insya Allah penyebarannya semakin menurun, sehingga insya Allah bisa normal kembali. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma sallimna ya Allah, Allahumma sallim ahlana, Allahumma sallim auladana, Allahumma sallim tullabana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa hasin a'malana
wa hasil maqasidana wa yassir umurana wa wasi' arzaqana wastur ala uyubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas penyampaian materinya, dan semoga teman-teman baik dari jamaah offline maupun jamaah online sudah bisa menangkap apa yang tadi telah dijawab dari pertanyaan teman-teman semuanya oleh Bapak Fahrur. Dan kesimpulannya, untuk kita mencapai meneladani sunnah-sunnah Rasulullah, kita harus seperti yang di awal tadi disampaikan, kita harus mengimani kepada Rasulullah dan kita membenarkan semua yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian kita mencintai Rasulullah dengan cara itu tadi, mengagungkan akhlak Nabi, kemudian membaca sholawat kepada Nabi, dan yang terakhir baru kita bisa meneladani sunnah-sunnah Rasulullah. Saya sebagai pembawa acara pada acara kajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi dengan tema meneladani sunnah Rasulullah sebagai spirit untuk mewujudkan new normal pasca pandemi, memohon maaf apabila banyak kesalahan baik dalam bertutur kata, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fahrur dan juga Pak Haryanto dan jamaah offline dan juga jamaah online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, untuk jamaah online bisa kita foto. Waalaikumsalam. Foto bersamanya di screenshot. Untuk layar yang pertama bisa siap-siap. Layar yang pertama bisa siap-siap, senyum. Senyum untuk yang layar pertama sudah. Layar kedua. Layar pertama. 1, 2, 3. Oke. Layar yang kedua. Silakan. Layar yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Untuk selanjutnya layar yang ketiga. Layar yang ketiga. Layar yang ketiga sudah? Oke. Selanjutnya layar yang keempat. Layar yang keempat. Sudah? Selanjutnya layar yang kelima. Sudah semuanya? Oke, baik. Sudah semuanya. Ucapkan terima kasih untuk jamaah online dan juga jamaah offline. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Fahrur ini tadi bisa menambah semangat kita dan menjaga imunitas kita dalam di masa pandemi ini, sehingga kita tetap sehat sampai pandemi ini selesai. Terima kasih. Kembali sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Mas Ari kan tak berumur. Ayo. Tapi sama Mas mohon ini ya Mas Ari bantu. Nanti tak fotoin. Perempuan di Ganteng sih. Satu, dua. Gini Pak. Oh ya. Yang saya diminta
Cek, 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 cek. Matur suwun ya, Pak. Pak. Kita penyerahan kata dulu sambil duduk aja ya. Berdiri, kamu dan langsung dikumpulkan satu juta dari pelajaran kami dalam sekolah. Kirim di foto kirim rumah ya. Maupun meneng repot. Loh, jika aku rasa gini katanya agak begitu pas makan. Jauh Pak, kita duduk Pak. Tiba-tiba Bapak bisa. Itu seni loh. Di narang kan anak itu. Iya.